Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi hari ini untuk Zoom-nya, ini kan dari kelas ini ya, kelas 11 sampai 10.6 ya. 10.6. Jadi hari ini giliran Ibu yang Zoom. Jadi minggu kemarin kan Ibu Rizka, hari ini Ibu. Untuk link absennya nanti ya baru, karena kita baru mulai, nanti ada jadi share link absennya. Iya. Tolong dibuka dulu ininya, kameranya. Hah? Oke. Oh, beja mana tadi nak mau bawa? Dan HP mama jadi. Sudah sarapan ya? Sudah sarapan belum? Sudah. Ya, kalau sudah sarapan kan bisa mengikuti Zoom ya. Untuk materi selanjutnya, kemarin ada sudah disampaikan oleh Ibu Rizka ya, mengenai apa? Statistika. Nah, untuk statistika, materi yang kita pelajari kemarin sampai ini ya, menuliskan data. Menuliskan data, jadi nah, sekarang kalau Ibu mau melanjutkan materinya, yang ini ya. Di dalam statistika itu ada namanya diagram batang. Di dalam diagram batang, penyajian datanya menggunakan apa? Gambar. Ya, gambar batang. Jadi yang 2003, 2014, 2003, 2004, 2005, dan seterusnya sampai 2007 ini sebagai sumbu apa? Siapa yang bisa menjawab? Sumbu X-nya, sumbu X-nya. Terus yang 1000, 2000, 3000 sampai 6000 adalah sumbu Y. Ini namanya diagram batang tegak. Terus ada yang dinamakan berikutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran, penyajian datanya menggunakan gambar. Menggunakan gambar yang berbentuk apa? Daerah lingkaran. Jadi seperti ini. Ya, di suatu kelurahan pada tahun 2006 terdapat 180 orang. Nah, caranya kita buat diagramnya. Nah, berikutnya mengenai tabel distribusi frekuensi. Daftar distribusi frekuensi tunggal, jadi ada nilai ulangan, misalnya 2, nilainya 2, 3, 4, sampai 8 ya. Berarti untuk membuat turus itu seperti ini ya, garis. Jadi kalau 2, garisnya 2, 3, garisnya 3. Ini namanya frekuensinya ya, banyaknya. Jadi turus ini mengambil dari banyaknya frekuensi dari siswa. Nah, itu daftar apa? Frekuensi tunggal. Yang berikutnya adalah daftar distribusi frekuensi berkelompok. Nah, dalam berkelompok, coba diperhatikan yang ini ya. Untuk distribusi berkelompok, ada, ini nanti kita gunakan dalam
mencari min, median, dan modus. Jadi panjang, misalnya ada panjang benda dalam senti 71 sampai 80. Ya, 81 sampai 90, 91 sampai 100 dan seterusnya. Yang terakhir berapa? Yang terakhir 121 sampai 130. Nah, ya kelihatan ya. Oke. Nah, untuk mencari titik tengah, coba sambil disiapkan alat tulisnya, buku dan pulpennya. Coba untuk mendapatkan 75,5 titik tengah. Jadi untuk mencari titik tengah ini tepi kelas atas ditambah tepi kelas bawah dibagi 2. Jadi kalau tepi kelas bawah ini tunjukkan ya, yang 71 jadi dikurangi 0,5. Berapa? 70,5. Iya, betul. 70,5 ya. Nah, kalau yang tepi kelas bawah, jadi bisa kalian catat. Jadi kalau yang ini tepi kelas bawahnya 71 dikurangi 0,5. Sambil ditulis ya. Terus kalau yang tepi kelas atas itu yang 80. 80 itu ditambah, kalau tepi kelas atas itu ditambah 0,5. 80 ditambah 0,5 berapa? 80,5. Iya, betul ya. 80,5. Sudah kalian catat tadi ya? Sudah. Nah, sekarang gini. Jadi gimana rumus yang Ibu bilang tadi? Tepi kelas atas ditambah tepi kelas bawah dibagi 2. Jadi gini ya, 71 sampai 80 ini rentang. Jadi sama 81 90 itu di rentang. Ini rentangnya apa? Sama. Berapa kalau dijumlahkan? 80,5 ditambah berapa tadi? 70,5 dibagi 2. Berapa hasilnya? Ini disiapkan alat tulisnya ya. Berapa? 75,5. Paham ya? Oke. Terus yang berikutnya juga sama. Ditambah. Yang tepi kelas bawah dikurangi 0,5. Tepi kelas atas ditambah 0,5. Terus ini terus tuh jumlahnya ya. Jumlahnya. Misalnya frekuensi 75,5 nih ada 2, diberi garis 2, frekuensinya terus 2. 85,5 ada 4. Berarti diberi garis 4, frekuensinya ditulis 4. Paham ya? Oke. Nah, ini tadi ya. Nah, kelas, batas kelas. Tadi kan bilang kalau tepi kelas bawah itu min dikurang 0,5. Tepi kelas atas itu ditambah 0,5. Jadi kada minum. Nah, panjang kelas. Nah, untuk panjang kelas, yang ini namanya panjang kelas tadi. Panjang kelas atau interval kelas antara 71 sampai 80. Nah, titik tengah. Nah, titik tengah tadi ya, yang di sini tadi. Nah, titik tengah bisa setengah dikalikan tepi kelas bawah ditambah tepi, batas tepi kelas atas.
Nah, cara menyusun apa? Daftar distribusi frekuensi. Yang pertama ini dibuat ininya ya. Dibuat rentangnya. Yang kedua, tentukan banyak kelasnya. Misalnya mau berapa kolom? 5 kolom. Yang berikutnya, tentukan panjang atau interval kelas. Jadi tadi ada apa? Rentangnya. Nah, misalnya ini disuruh kita membuat daftar distribusi frekuensi. Misalnya, suatu data diperoleh dari 40 kali pengukuran sampai mm terdekat sebagai berikut. Nah, gimana cara membuat daftar distribusi berkelompoknya? Caranya gimana? Kita ambil nilainya yang paling kecil. Yang ini paling kecil berapa? Yang paling terkecil. Nah, ini. Jadi, kita buat yang pertama tadi rentangnya. Yang paling tertinggi tadi, yang paling kecil berapa? 119. Jadi caranya yang dari data ini kita urutkan dari data yang terkecil, angka yang terkecil, angka yang terkecil. Angka yang terkecilnya 119, 125, ya, dan seterusnya sampai yang terbesar. Setelah itu membuat rentangnya. Rentang itu dari data yang tertinggi dikurang data yang terendah. Data yang tertingginya berapa? 176. Ya, 176. 176. Yang terendah berapa? 119. Ya, baru dikurangkan. Berapa hasilnya? 57. Ini ya. Terus langkah yang kedua, kita membuat apanya batas kelasnya. Yang dapat 6 berapa ini? 40 itu dari jumlah datanya. Jadi dari 119 sampai 176. Ini ada berapa? Hitung dari ke kanannya 10, yang ke bawahnya 4, berarti 10 kali 4. 40. Ya, betul. Jadi yang ini sudah rumusnya 1 plus 3 log 3,3 log N. Log itu apa? Logaritma. Logaritma. Ya. Sama dengan 6,286. Jadi kita bulatkan menjadi berapa? Dibulatkan menjadi 7. Nah, silahkan mengisi daftar hadir bagi yang belum ya. Diisi dulu daftar hadirnya. Oke, lanjutkan. Kita lanjutkan membuat langkah. Jadi langkah yang ketiga, kita membuat panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu sama dengan rentang dibagi dengan banyaknya kelas. Jadi rentangnya tadi berapa? Yang dari data tertinggi dikurangi data terendah. Tadi ada 57. Ya. 57 dibagi dengan banyaknya kelas. Banyaknya kelas ada 7. Ya. Itu sama dengan 57 dibagi 7. Berapa? 8,14. Sehingga panjang kelasnya menjadi 9. Ya.
Diperhatikan ya, nanti ada ibu suruh membuat apa? Yang ini ya. Yang ini jelas? Jelas ya, untuk membuat tepi kelasnya. Tadi kan rentangnya di sini berapa? Jadi ya, jadi kan 8,14 kita dibulatkan ke atas ya, dibulatkan ke atas itu menjadi 9. Nah, langkah-langkah yang berikutnya, kelas-kelas dan titik tengah kelas. Jadi kelas yang pertama, jadi yang dari yang terendah. Yang terendah tadi nilainya berapa? 119. Nah, ditambah rentangnya 9. 100 panjang kelasnya. Berapa? 9. Kalau sini kan dikurang berapa nanti kelasnya? Yang tepi kelas bawah berapa dikurang? 0,5. Yang ini ditambah 0,5 ya. Yang seterusnya sama. Ya, diperhatikan nanti ada tugasnya ibu suruh membuat rentang kelas ya. Untuk kelas keduanya gimana? Dari tepi kelas, kalau sini kan 127, berarti ditambah berapa? Kalau 127, 128. Nah, ditambah berarti sini rentangnya adalah 8 ya, ditambah 8, 136. Nah, sama 136 jadi 137. Nah, ini tadi ya. Terus ini apa namanya? Hasil pengukuran. Jadi rentangnya. Dibuat rentangnya. Enggak usah aja. Bisa ya? Ini mana Mulyani? Bisa ya Mulyani ya? Enggak, Bu. Enggak membuat rentangnya. Bisa ya? Siapa lagi? Bunga, bisa enggak? Enggak, Bu. Membuat rentangnya kan dari yang data ini tadi ya, data ibu ulang lagi dari data ini. Jadi misalnya nanti kan ada soal dari data ini. Kalian urutkan lagi dari data apa tadi Ibu bilang? Terkecil ke terbesar. Iya, buat seperti ini. Urutkan. Habis itu buat apanya? Rentangnya, ranknya. 176 dikurang ini ya. Buat rentangnya. Langkah yang kedua itu membuat apanya? Banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu yang mana? Ini. Ini ada berapa? 199 sampai 173. Ini ada berapa? Berapa kelasnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Membuat daftarnya aja. Ya, karena yang ini nanti dipakai untuk mencari median data apa? Median data apa? Berkelompok. Tadi kan ada ini, buatlah daftar distribusi frekuensi apa? Berkelompok. Oke, nanti lahan-lahan bisa aja nanti ya kalau ini. Nah, ini ya. Coba diperhatikan. Kalau yang ini pasti bisa mengerti nanti ya.
Nanti Ibu jelaskan ini sampai, jadi Ibu jelaskan tadi yang rentangnya tadi ya. Nanti kan kalau yang ini sampai ini aja Bu. Nanti min median ya. Ini ada nggak contoh? Oh, rumusnya. Ini aja. Sudah paham yang ini? Yang ini tadi, Karnisa? Paham belum? Insya Allah, Bu. Paham aja ya. Ya, jadi membuat, kalau kemarin Bu Rizka membuat apa kemarin? Masih ingat nggak materinya? Bisa ya membuat, jadi mengelompokkan tadi ya, membuat batasnya kelas, habis itu yang panjang kelasnya berapa, habis itu rentangnya, dibuat rentangnya. Coba ini lagi, sekarang ini rataan. Rataan itu sama dengan, karena ini di statistika ya, banyak yang kita pelajari di statistika ya. Untuk statistika tadi kan kita membuat apanya? Membuat datanya. Jadi mengelompokkan datanya seperti tadi kan apa? Mengurutkan datanya. Nah, sekarang rataan atau namanya apa? Min. Pernah belajar di SMP yang ini? Pernah belum? Belum. Belum ya? Jadi ada rataan tulisannya mean ya, min atau rata rata-rata. Jadi nanti ada data tunggal dan ada data berkelompok ya. Jadi ada data tunggal dan data berkelompok. Kalau yang data tunggal itu kita menjumlahkan saja. Untuk menjumlahkan ini bebas aja. Jadi tidak usah diurutkan, nggak apa-apa, diurutkan lebih bagus. Ya. Ini yang sering keluar nanti di ujian itu mencari apa? Min atau rataan ya. Jadi untuk data tunggal X ini yang ada atas ini dibaca ya, bukan dicoret. Jadi X bar namanya. X bar atau rata-rata. Jadi Ibu bilang tadi apa? Disiapkan pensil dan bukunya. Jadi kalau ada yang kalian merasa kurang jelas bisa dicatat. Jadi kalau minggu berikutnya kan masih statistika. Jadi apa? Kalau ditanya apa? Bisa menjawab. Jadi X bar atau apa tadi? Min atau rata-rata. Rata-rata ini adalah jumlah semua nilai datum. Datum itu angkanya ya. Jumlah semua nilai datum yang diamati. Dibagi dengan banyaknya datum yang diamati. Jadi X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah dan seterusnya dibagi dengan N. Sebagai contoh, misalnya ini, ada nggak sih? Oh ini rumusnya saja. Sebagai contoh misalnya, coba kalian coret-coret misalnya 10,5,10,5 N-nya 4. Sudah? Bisa ditulis tadi ya. Jadi caranya gimana?
N-nya jadinya berapa tadi? 10. 5, 10, 5. Berarti N-nya ada berapa? N itu jumlahnya. Berarti 10, 3. 3. 10, 5. 10, 5. Kalau angkanya sama gimana? Sama. Kalau dalam angka itu dihitung berbeda. Jadi 10 itu yang pertama, 5 yang kedua, 10 yang ketiga, 5 yang ke berapa tadi? Keempat. Berarti N-nya ada berapa? 4. 4. 10 ditambah 5 berapa? 15. 15. 15 tambah 10? 20. 25. Ya. Tambah 5 berarti berapa? 30. 30. N-nya tadi berapa? 4. Berarti 30 dibagi 4. Berapa? 7,5. Iya. Contoh lagi, misalnya bisa kalian tulis di buku ya. Bentar. Bisa kalian tulis di buku. Ini kalau misalnya kita tatap muka itu Rami, kita belajar yang ini itu. Paling Rami belajar statistika. Misalnya ya, bisa kalian tulis. Delapan tambah coba ini kalian tulis lagi ya. 8. X1-nya 8. 8 ditambah 5 ditambah 9 karena tadi Ibu kira ada contohnya tadi ya. 8 sudah ditulis? 8 untuk min ya, ditambah 5 ditambah 9 ditambah 2. Sudah ya? Habis itu untuk N-nya itu sama dengan berapa jadinya N-nya? Jadi kalau di soal itu langsung ini diketahui min. Kalau soal tuh ya nanti minggu berikutnya kalau ini ya Ibu apa? Nanti kalau jatahnya Bu Rizka Ibu suruh yang ini ya. Maksudnya gantian yang ini. Misalnya diketahui min atau rataan 8,5,9,2. Tentukan rataannya. Jadi caranya tadi apa? X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3. Berarti caranya gimana? N-nya itu tidak ditentukan. Kita sendiri yang menentukan apanya? N-nya. Ya. Kita sendiri yang menentukan apanya? N-nya. N-nya berapa ini? Siapa yang bisa menjawab? 4. Ya, 4. Jadinya berapa? 8 ditambah 5 ditambah 9 tambah 2 berapa? 24. 4. 24. 24 dibagi 4 berapa? 6. Iya, 6. Bisa ya? Gimana Mulyani, bisa? Bisa, Bu. Ya, paham kalau yang ini? Makanya kalau kita tatap muka, Rami belajar yang ini. Terus yang berikutnya, data berkelompok. Ini karena nggak ada yang sebentar. Data berkelompok. Di sini yang tadi sudah absen belum? Ini. Jadi absen semua ya, walaupun Ibu yang mengajar, tetap absen dari berapa? Kelas 10.1 sampai 10.6. Jadi misalnya juga yang mengajar Bu Rizka sama. Jadi yang kelas 10.1 sampai 10.4 juga absen. Ini 10.5 dan 6 juga absen. Karena sama materinya ya.
Iya. Terus yang data berkelompok, tadi yang ini bentuknya, sebentar. Nah, ini nanti ya. Nah, min data berkelompok sama dengan yang ini. Nah, min data data berkelompok tadi ya, tapi kelas. Yang tadi sudah ditulis belum yang Ibu bilang tadi? Sudah ya? Sudah, Bu. Ya. Min data berkelompok. Oh, ini. Jadi untuk min data berkelompok, coba misalnya dari data ini ya. Oh, ini angkanya kebanyakan ya. Coba dari yang ini saja. Untuk min data berkelompok. Ya udah, yang nanti bisa jadi share juga ya. Jadi untuk min data berkelompok sama juga nanti mencari frekuensinya. Jadi frekuensinya itu sudah ditentukan ya. Nah, jadi untuk min data tunggal sudah paham tadi ya? Sudah membuat ini ya sudah. Sebentar. Itu dulu yang Ibu. Ya, jadi untuk yang tadi sudah paham ya. Jadi membuat ini sudah paham, min data tunggal sudah. Nanti bisa jelaskan Bu Rizka lagi minggu depan itu yang min data apa? Kelompok. Berkelompok ya. Nanti Bu sampaikan kan di sini sekalinya nggak ada contohnya ya. Nanti bisa dijelaskan ya. Nanti sampai mana kan banyak materi kita ini ya. Jadi ada min, ada median, ada modus. Min itu data, kalau median itu data tengah ya, nilai tengah. Kalau modus itu angka yang sering muncul. Habis itu nanti ada kuartil, ada desil, ada persentil. Jadi banyak sekali nanti ya yang ini minggu depan aja lagi. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Ya, iya. Pertemuan pagi hari ini. Selamat pagi.